Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Sri Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagani Sineba. Baik, materi video kita kali ini masih mengenai tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa-apa saja yang akan dibahas tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah? Lihat video selanjutnya. Kitab-kitab Allah diturunkan ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat kedua. Kemudian isi kandungan dari kitab Taurat itu ada 9 hal. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan yang terakhir, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Jabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Jabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Dan yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab suci umat muslim. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai, yaitu yang pertama, membahas mengenai prinsip-prinsip kaidah atau akidah keimanan. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Dan yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kemudian, kedudukan Al-Quran antara lain adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, sebagai sumber dari segala hukum-hukum Islam. Terima kasih anak-anak sekalian, sampai di sini materi pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjut di materi selanjutnya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.